Oke, di video kali ini gua akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan jenis chord. Apakah termasuk mayor, minor, atau diminis. Kalau di video sebelumnya kan teman-teman sudah tahu bagaimana cara menambahkan sharp atau flat pada masing-masing nada. Nah, sekarang yang akan kita bahas, dari masing-masing nada tersebut, kalau misalnya dibuatkan chord, dia termasuk mayor, minor, atau diminis. Contoh di sini ada scale C, kunci C, nada-nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B. Ini kalau misalnya dibuatkan iringan chordnya, ini masing-masing nada ini termasuk mayor, minor, atau diminis. Itu nanti yang akan kita bahas. Kita masuk ke dasar terlebih dahulu. Chord dasarnya terbentuk dari triad. Triad itu adalah 3 nada, bukan nama band Ahmad Dhani, bukan. Jadi chord yang paling dasar itu terbentuk hanya dari 3 nada. Nada-nada itu apa saja? Itu nanti akan kita bahas. Chord yang akan kita bahas kali ini ada 3. Chord mayor, chord minor, dan chord diminis. Kita masuk ke chord yang pertama, chord mayor. Untuk chord mayor, nada-nada pembentuknya adalah nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima. Contoh, untuk C mayor, nada pertamanya adalah C, nada ketiganya adalah E, dan nada kelimanya adalah G. Jadi, untuk C mayor, itu nada-nadanya adalah C, E, G. Sekarang kita cek jarak antar nadanya. C ke E itu jaraknya 2. E ke G itu jaraknya 1,5. Jadi, jarak antara nada 1 ke nada ketiga dan nada ketiga ke nada kelima adalah 2 dan 1,5. Kesimpulan ini nanti yang akan kita pakai untuk menentukan apakah chord tersebut mayor, minor, atau diminis. Kita masuk ke chord kedua, chord minor. Nada-nada pembentuknya adalah sama, 1, 3, 5. Tetapi untuk nada ketiganya kita turunkan setengah. Jadi flat 3. Jadi nada-nada pembentuk chord minor adalah 1, flat 3, dan 5. Contoh untuk C minor, nada pertamanya adalah C, nada ketiganya kalau di sini kan E, berarti kita turunkan setengah menjadi E flat. Nada kelimanya tetap G. Sekarang kita cek jarak antar nadanya. C ke E flat itu 1,5. E flat ke G itu 2. Jadi jarak antara nada ke-1 ke nada ketiga dan nada ketiga ke nada kelima untuk chord minor adalah 1,5 dan 2. Chord yang ketiga adalah diminis. Nada pembentuknya sama, 1, 3, 5. Cuma untuk nada ketiga dan nada kelima kita turunkan setengah. Jadi untuk nada pembentuk chord diminis adalah 1, flat 3, dan flat 5. Contoh untuk C diminis. Nada pertamanya adalah C, nada ketiganya kalau di sini E, berarti kita turunkan setengah menjadi E flat. Nada kelimanya kalau di sini G, berarti kita turunkan setengah menjadi G flat. Jarak antar nadanya C ke E flat adalah 1,5, E flat ke G flat adalah 1,5. Jadi jarak antara nada ke-1 ke nada ketiga dan nada ketiga ke nada kelima untuk diminis chord adalah 1,5 dan 1,5. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Di sini ada scale C, C, D, E, F, G, A, B. Nada pertama adalah C, nada ketiga adalah E. Kita masukkan di sini E, kita urutkan E, F, G, A, B, C, D. Nada kelimanya adalah G, kita masukkan di sini G, kita urutkan G, A, B, C, D, E, F. Sekarang kita cek jarak antar nadanya ke bawah. C ke E jaraknya adalah 2.
E ke G jaraknya adalah 1,5. Oke, sekarang kita cek mana yang berjarak 2 dan 1,5. Ternyata 2 dan 1,5 itu adalah milik chord mayor. Berarti untuk C adalah C mayor. Untuk yang kedua, jarak dari D ke F adalah 1,5. Kemudian F ke A itu jaraknya adalah 2. Kita cek mana yang memiliki jarak 1,5 dan 2. Ternyata 1,5 dan 2 adalah milik chord minor. Berarti di sini untuk D-nya adalah D minor. E ke G jaraknya 1,5, G ke B jaraknya 2. 1,5 dan 2 adalah milik chord minor, berarti untuk E-nya adalah E minor. F ke A jaraknya 2, A ke C jaraknya 1,5, 2 dan 1,5 adalah milik chord mayor. Berarti untuk F-nya adalah F mayor. G ke B jaraknya 2, B ke D jaraknya 1,5. 2 dan 1,5 adalah chord mayor. Berarti untuk G-nya adalah G mayor. A ke C jaraknya 1,5, C ke E jaraknya 2. 1,5 dan 2 adalah chord minor. Berarti untuk A ini adalah A minor. Yang terakhir, B ke D jaraknya 1,5 dan D ke F jaraknya juga sama 1,5. Berarti untuk B 1,5 dan 1,5 termasuk chord diminished. Jadi B-nya di sini adalah B diminished. Nah, jadi untuk nada pertama ini adalah mayor, nada kedua adalah minor, nada ketiga adalah minor, nada keempat mayor, nada kelima mayor, nada keenam minor, dan nada ketujuh adalah diminished. Oke, dari penjabaran ini sekarang kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya itu apa? Untuk nada 145 itu termasuk chord mayor. Untuk nada kedua, 3, dan 6 itu termasuk chord minor. Dan nada ketujuh itu termasuk chord diminished. Jadi ini kesimpulan yang harus teman-teman hafalkan. Seperti biasa, gua tidak hanya sharing mengenai kesimpulan, tapi teman-teman juga harus tahu penjabarannya itu seperti apa. Kok ini nada satu bisa mayor, nada kedua bisa minor, itu gimana sih cara penjabarannya? Oh, ini penjabarannya, ini uraiannya. Sekarang kita masuk ke contoh, misal teman-teman mau main di kunci E. Teman-teman harus melalui 3 langkah. Langkah pertama adalah teman-teman harus mengurutkan nadanya terlebih dahulu. E, F, G, A, B, C, D. Langkah kedua, teman-teman harus menambahkan, mengecek apakah ada nada-nada yang ada penambahan sharp atau flat. Nah, untuk E, dia ada di circle of fifth. Di situ untuk E, dia ada penambahan 4 sharp, yaitu di nada F, C, G, dan D. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum paham bagaimana cara menambahkan sharp atau flat, teman-teman bisa kembali ke video gua sebelumnya mengenai circle of fifth dan circle of fourth. Oke, sekarang kita tambahkan terlebih dahulu sharpnya.
Langkah kedua telah selesai, kita sudah menambahkan sharpnya. Kemudian langkah ketiga kita tentukan apakah dia termasuk mayor, minor, atau diminis. 145 itu termasuk chord mayor. 236 itu termasuk chord minor. Dan yang terakhir 7 termasuk chord diminis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau main di kunci E, iringan chord yang bisa teman-teman pakai adalah E, F sharp minor, G sharp minor, A, B, C sharp minor, dan D sharp diminis. Mudah kan? Kita masuk ke contoh kedua, misalnya teman-teman mau main di kunci F. Kita masuk ke langkah pertama, teman-teman harus mengurutkan nadanya terlebih dahulu. F, G, A, B, C, D, E. Langkah kedua, teman-teman harus cek apakah ada nada-nada yang ada penambahan flat atau sharp. Untuk F, dia ada di circle of four. Di situ ada penambahan satu flat, yaitu di nada B menjadi B flat. Langkah kedua telah selesai, kita masuk ke langkah ketiga. 145 termasuk chord mayor. 236 termasuk chord minor. Dan yang terakhir untuk nada ketujuh dia termasuk chord diminis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main di kunci F, iringan chord yang bisa dipakai adalah F, G minor, A minor, B flat, C, D minor, dan E diminis. Oke, sekarang kita sudah bisa menentukan jenis-jenis chord pada masing-masing nada ini. Jadi ini nanti kesimpulan ini bisa teman-teman terapkan di kunci-kunci lainnya. Oke, sekian aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.